Ya, baik. Pada rekaman kali ini merupakan rekaman dari perkuliahan pertemuan keempat ya, yang pengganti hari Rabu yang libur itu. Oke, sekarang saya coba untuk share screen. Nah, berikut materinya tentang limit. Ya, materi tentang limit ini merupakan materi yang cukup penting untuk kalian pahami, karena nanti ini konsepnya akan kita gunakan seterusnya di materi-materi yang lainnya ya. Jadi materi limit ini merupakan materi pengganti yang hari Rabu libur tanggal merah itu ya. Jadi saya pindahkan ke hari Sabtu. Oke. Di bagian limit ini saya bagi dua bagian, yaitu A limit sepihak dan nanti yang B adalah contoh-contoh soal. Oke, untuk yang bagian A tentang limit sepihak, di sini kita mulai dengan suatu konsep yang sangat penting. Di sini kamu dikasih suatu kurva, kurvanya dari yang titik kiri seperti ini, lanjut ke titik sebelah kanan, gitu ya. Sebenarnya tidak ada batasnya sih, tapi bolehlah kalau kita batasi dari kiri ke kanan. Sebutlah kurva yang tadi saya sebutkan itu sebagai Y sama dengan Fx. Nah, si kurva-kurva ini di titik-titik tertentu, misalnya titik A, titik B, titik C, titik D, itu bisa kita tentukan nilai limitnya ada atau nggak ada, gitu ya. Contoh untuk yang titik A di sini, kalau kita dekati titik A dari sebelah kiri, limitnya ada di bundaran kosong. Kalau kita dekati titik A dari sebelah kanan, juga mendekati si bundaran kosong yang sama ini. Jadi limit X mendekati A dari suatu fungsi fx itu ada. Nah, tapi kenapa di sini bulatan kosong? Artinya si X si X itu bukan anggota dari domain yang fungsinya gitu ya. Si X itu bukan merupakan anggota dari domain fungsi fx itu. Mungkin susah atau sulit untuk dipahami. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas di contoh yang D gitu. Ya, sekali lagi kenapa bulatan kosong itu merupakan X bukan dari domain si fx itu dulu yang harus dipahami ya. Tapi kalau limitnya ada atau enggak ya jelas ada karena menuju suatu titik yang sama tapi bulatannya kosong. Itu. Untuk yang B, kita sama menggunakan limit sepihak. Namanya limit sepihak ya kita tinjau dari kiri dan dari kanan. Kita dekati dari kiri dan dari kanan si B-nya gitu. Kalau kita dekati B dari kiri, berarti kita kan lihat kurva yang dari kiri. Ini berhenti di sini, di bulatan kosong. Sedangkan kalau kita dekati B dari sebelah kanan, kan kurvanya bergerak dari sebelah kanan ke sini, ke bulatan kosong. Sorry, yang B dari kiri menuju bulatan penuh maksud saya ya. Saya ulangi, untuk B mendekati dari kiri itu menuju bulatan penuh, untuk B mendekati dari kanan itu bulatan kosong. Nah, ini tuh ke split, terpisah, yang satu bulatan penuh, satu bulatan kosong, berarti limit X menuju B dari fungsi fx itu tidak ada. Karena meskipun limit X menuju B dari kiri fx dan limit X menuju B dari kanan dari suatu fungsi fx itu ada, tetapi apa? Nilainya itu berbeda. Yang satu bulatan penuh, satu bulatan kosong, dan ke split, kepisah. Seperti ini. Oke. Nah, lanjut ke titik yang C. Kalau saya mau melimitkan limit X mendekati C dari fungsi fx, kita tinjau juga dengan limit sepihak. Kalau dari sebelah kiri, kita dekati C dari sebelah kiri, diperoleh limit yang bulatan penuh. Kalau kita dekati X dari sebelah kanan, juga dapat bulatan penuh. Oh, jelas kalau yang C. Limit X menuju C dari fungsi fx itu pasti ada. Nah, yang D hati-hati nih. Ini ada bulatan penuh, di bawah bulatan penuh, dan di atas bulatan kosong. Ini gimana nih limitnya? Nah, limit X mendekati dari fungsi fx itu ada.
Kenapa bisa seperti itu? Karena kita melihat yang bulatan kosong ini. Seperti yang contoh A, limitnya dari kiri dan dari kanan itu menuju satu titik yang sama, yaitu titik bulatan kosong. Yang bulatan penuhnya nggak usah dilihat sih sebenarnya. Gitu. Ini artinya dipengaruhi oleh fungsinya. Gitu. Artinya kalau bulatan kosong, domainnya dari fungsi fx itu tidak termasuk di sini untuk x tertentu. Gitu ya. Nah, x menuju D, limit X menuju D dari suatu fungsi fx itu ada, gitu. Walaupun dia ada titik yang terpisah di sini. Tapi limitnya ada, karena dari kiri dan dari kanan menuju suatu bulatan yang sama, yaitu bulatan kosong ini. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai ilustrasi yang D, pandang, kamu dikasih suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 6x minus 7 per x min 7. Lalu kamu perhatikan bahwa kalau kita substitusi x-nya ke sini dengan angka 7, x sama dengan 7, menyebabkan sesuatu dibagi dengan 0. Gitu kan ya. Jadi perhatikan bahwa ketika kita memasukkan x sama dengan 7 ke sini menyebabkan fungsi fx dibagi oleh 0. Jadi apa? eh, yang bisa kita katakan dari hal itu? Yang bisa kita katakan adalah kita harus memperhatikan bahwa X-nya bukan sama dengan 7 loh. Tuh, nggak boleh 7 dimasukin ke sini. Sehingga 7 bukan pada domain fx. Seharusnya bagaimana? Seharusnya fx sama dengan, kita faktorisasi dulu yang pembilangnya. Dari x kuadrat min 6x min 7 menjadi buka kurung x min 7 dikali buka kurung x plus 1. Gitu ya. Lalu yang dicoret adalah x min 7 dengan x min 7. Bersisa x plus 1. Nah, sisanya x plus 1. Lalu kalau kita mau melimitkan, berarti limit x menuju 7 atau x mendekati 7 dari suatu fungsi ini, maka menjadi limit x menuju 7 dari x plus 1. Jadi 7 tambah 1 sama dengan 8. Ini perhitungan secara limit. Nah, kalau perhitungan secara geometris artinya apa? Berarti 7 ini bukan bagian dari domain fungsi fx, ya kan? Seperti yang saya jelaskan. Berarti di nilai 7, sorry, di x menuju 7, lalu dengan limitnya menghasilkan nilai 8, berarti dia harus ada bulatan kosong. Dan hasilnya seperti ini. Ketika fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x min 7 dibagi dengan x min 7, lalu kita dekati nilai 7 dari kiri dan dari kanan, maka kita peroleh nilainya 8 ya. 8. Nah, tapi hati-hati. 7-nya di sini adalah 7 yang bulatan, untuk x-nya 7 bulatan kosong, karena 7-nya itu tidak termasuk domain. Gitu. Ya, gitu. Mungkin di titik yang lain bulatannya penuh, gitu. Tapi yang mana? Kan kita harus definisikan lagi, gitu ya. Tapi yang bisa kita tahu, bisa kita pahami dari sini adalah 7 bukanlah anggota dari domain ini. Sehingga 7 di sini, ketika kita mendekati 7, maka limitnya 8, maka di sini bulatannya kosong. Karena 7 bukan anggota atau bukan domain dari fungsi fx. Seperti itu. Oke, ya itu interpretasinya. Lalu berikutnya, limit x menuju suatu konstanta tertentu, sebutlah konstanta c, dari suatu fungsi fx itu ada jika dan hanya jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, limit x menuju c dari kiri dari fungsi fx itu ada. Yang kedua, limit x menuju c dari kanan dari fungsi fx juga ada, sehingga limit x dari kiri sama dengan limit x dari kanan. Gitu. Nah, pertanyaan kontraknya adalah, kapan sih limit x menuju c dari suatu fungsi fx itu tidak ada? Yaitu saat, pertama, salah satu dari 3 kondisi di atas tidak terpenuhi. Kedua, limit x menuju c dari kanan atau limit x menuju c dari kiri bernilai min infinite atau positif infinite. Jadi itu eh, limitnya kita katakan tidak ada. Selanjutnya,
kapan limit X mendekati C dari fungsi fx itu ada ketika X mendekati C dari kiri dari suatu fungsi fx, atau limit X mendekati C dari sebelah kanan dari fungsi fx itu si fungsinya berosilasi terus atau berayun terus. Biasanya fungsi yang seperti apa? Fungsinya biasanya sin pi per x gitu ya. Sin pi per x ketika x yang menuju 0, di sini terjadi osilasi yang sangat padat gitu. Kalau kita mau zoom in di sini di sekitar 0, itu osilasinya masih padat. Jadi arsirannya atau ayunannya untuk sin pi per x itu sangat padat. Jadi sulit ditentukan nilai limit x menuju 0-nya gitu. Ya, sehingga kita katakan ketika suatu grafik fungsi seperti ini osilasi dan berayunnya padat gitu ya, kita katakan limitnya tidak ada untuk limit menuju nilai tertentu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke contoh-contoh soal. Bagian B kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal ini diambil dari exercise set 1.2 halaman 20 dari buku utama. Nomor 2. Gunakan grafik F dan G yang disisipkan untuk menentukan limit, apakah limitnya ada atau enggak gitu ya. Jelaskan kenapa. Oke, di sini saya contohkan beberapa. Kita mulai dari nomor 2A. Nomor 2A, kita lihat limit X menuju 2, buka kurung Fx tambah Gx. Nah, caranya adalah dengan memanfaatkan sifat-sifat limit. Nah, di sini solusinya di sebelah kanan. Limit X menuju 2 dari Fx ditambah Gx. Artinya kan limit ini boleh kita kalikan ke dalam. Seolah-olah kita mengalihkan ke dalam. Limit dikalikan fungsi Fx, limit dikalikan dengan Gx, lalu ditambah. Nanti dapatnya gini jadinya. Sama dengan limit X menuju 2 dari fungsi Fx ditambah limit X menuju 2 dari fungsi Gx. Sekarang kita lihat dulu yang Fx. Fungsi Fx. Si X-nya mendekati 2. 2 di sini hati-hati. Tidak ada tanda plus atau min, berarti dia harus didekati dari kiri dan dari kanan ya. Gitu ya. Kalau kita lihat grafik yang fungsi Fx ini, kita lihat nilai 2. 2 berarti di sini. Kalau kita lihat, kita dekati dari kiri menuju nilainya 0, dan dari kanan nilainya juga 0. Nah, berarti kita dapatnya 0 nih untuk yang limit X menuju 2 dari fungsi Fx. 0 ya. Sekarang kita lihat yang fungsi Gx. Sama, limitnya X-nya menuju 2 atau mendekati 2. Berarti kita lihat ini titiknya 2 di sini. Kalau kita lihat dari sebelah kanan, X menuju 2 dari kiri, itu nilainya 0, dan X menuju 2 dari kanan juga nilainya 0. Oh, berarti 0. 0 tambah 0 sama dengan ya 0. Gitu. 0 yang ini adalah yang X menuju 2 dari fungsi Fx. 0 yang ini itu adalah X menuju 2 dari Gx. Gitu ya. Jadi pertama kita menggunakan definisi limit, kedua kita lihat limit sepihaknya dari kiri dan dari kanan. Oke, sama dengan yang soal D, 2D, kalau kita limit atau kalau kita limitkan X menuju 0 dari kiri dari dua buah fungsi yang kita jumlahkan seperti ini, ya sama, kita menggunakan definisi limit kita kalikan ke Fx ditambah limit kita kalikan ke Gx. Limitnya menuju 0 dari kiri. Kita lihat dulu yang dari fungsi Fx-nya. Oke, berarti nolnya di sini kan ya. Kita dekati dari kiri. Grafik yang dari kiri kan ini. Yang ini ke sini ya. Berarti kita dekati menuju 0 ke sini. Oh, dapatnya nilainya 1. Kalau X menuju 0 dari kiri untuk fungsi Fx. Ya, makanya saya tulis 1 di sini. Sedangkan untuk limit X menuju 0 dari kiri dari fungsi Gx, berarti dari fungsi Gx-nya ini, kita dekati 0 ke sini, ini 0 di sini. Oh, ternyata dia mendekati ini titik 2. Ya, di sini kan 2 ya. Jelasnya 2 ya. 1, 2. Jadi 1 tambah 2 adalah 3. Seperti itu analisisnya. Oke. Nah,
Untuk yang nomor 2B, itu limit X menuju 0. Hati-hati di sini nggak ada informasi min atau plus nolnya. Artinya ya 0 harus kita tinjau dari kiri dan dari kanan ya. Kita gunakan dulu, terlebih dahulu kita gunakan definisi, jadinya limit X menuju 0 dari fungsi fx ditambah limit X menuju 0 dari fungsi gx. Seperti itu. Untuk yang fungsi fx dulu kita lihat. Kalau dari kiri, X menuju 0 dari kiri jawabannya 1, limitnya 1. X menuju 0 dari kanan nilainya min 2. Oh, berbeda ya. Kalau yang dari kiri 1, dari kanan min 2. Berarti tidak ada dong untuk yang ini. Limit X menuju 0 dari fungsi fx ini tidak ada. Sedangkan untuk yang limit X menuju 0 dari gx kita lihat. Kalau dari kiri ini di 2. Kalau dari kanan ini di 2 juga. Oke, ini harusnya 2. Saya revisi dulu, bukan 1 ya. Ini harusnya 2. Saya edit sedikit. Ini harusnya 2. Nah, di sini 2. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau secara satu paket, satu kesatuan, yang limit X menuju 0 dari fx itu nggak ada, tapi limit X menuju 0 dari gx itu 2. Ya, bingung ya, yang satu nggak ada, tapi satu ada gitu gimana? Jawabannya, kesimpulannya yang nggak ada. Gitu. Karena kita mau menjumlahkan dua buah fungsi. Gitu. Dua buah fungsi fx. Dua buah fungsi berbeda, yaitu fungsi fx dan fungsi gx kita jumlahkan. Kalau kita mau lihat bagian per bagian, ya yang fx nggak ada, yang gx ada. Gitu. Adanya 2 kalau untuk yang gx-nya. Ya, tapi kalau secara simultan kita lihat penjumlahan fx dengan gx, ya jadinya nggak ada. Gitu. Yuk lanjut kita ke soal 2E. Sama ini juga ketika kita dikasih bentuk yang seperti ini, bentuk rasional, fx dibagi 1 tambah gx, nanti ini menggunakan definisi limitnya bisa kita distributifkan ke yang pembilang dan ke yang penyebut. Gitu. Untuk pembilangnya jadinya limit x menuju 2 dari fx dibagi dengan 1 gitu ya. Karena limit dari suatu konstanta ya konstanta itu sendiri ya, jadi 1. Ditambah dengan limit x menuju 2 dari gx. Kita udah hitung limit x menuju 2 dari fx di contoh yang mana tadi? Yang sebelumnya ya. Limit x menuju 2 dari limit x menuju 2 dari fx. Menuju 2 dari fx. Oh, ini bukan 1, ini juga salah. Saya revisi. Ini jawabannya 0. Yang pembilangnya ini 0. Ini 0 gitu ya. Saya geser dulu sebentar. Yang pembilangnya itu 0. Nah, lalu penyebutnya yang warna hijau ketika x menuju 2 dari limit x menuju 2 dari gx itu nilainya berapa tadi di soal sebelumnya, kan udah kita hitung. Oh, 0 juga ya. 0 juga ya. Nah, 0 ya. Jadi 0 dibagi dengan 1 tambah 0 sama dengan ini harusnya hasilnya. Tadi ya, keliru. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, gitu. Ya, jadi selalu menggunakan definisi-definisi yang ada di limit. Gitu. Untuk yang berikutnya, yang G, soal G, limit X menuju 0 dari kanan dari akar fx. Gitu. Ini idenya sama, menggunakan definisi. Jadi, limitnya kita masukkan ke dalam akar. Limitnya kita masukkan ke dalam akar. Limit X menuju 0 dari kanan, akar fx. Nah, limitnya masuk ke dalam akar, jadi akar dari limit X menuju 0 dari kanan, fx. Nah, kita lihat fungsi fx aja ya.
Berarti yang kita lihat fungsi fx, tapi kita lihatnya dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan menuju ke 0. Nolnya di sini. Oh, hasilnya min 2. Hasilnya min 2. Akar min 2 itu ya nggak ada ya, karena akar min 2 ya nggak tahu kan. Kita himpunannya bilangan real gitu kan. Akar dari min 2 ya jelas limitnya jadi tidak ada. Tidak bisa dihitung. Bukan akar min 2 loh ya limitnya, tidak bisa seperti itu. Karena himpunan terbesar kita adalah real gitu. Yaitu untuk yang nomor 2 udah saya jelaskan. Nanti untuk yang poin-poin yang belum saya bahas, silakan dijadikan latihan sendiri. Jadi saya sudah menjelaskan 2A, D, B, E, dan G. Ya, itu nomor 2-nya. Selanjutnya untuk nomor 5, ini gampang. Seperti soal SMA, limit X menuju 3 dari X kuadrat min 2X dibagi dengan X tambah 1. Langsung aja substitusi karena ini limitnya limit tentu bentuknya ya. Jadi 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dibagi dengan 3 tambah 1. Diperoleh 9 kurang 6 dibagi 4. Jawabannya 3/4. Lanjut ke soal nomor 8. Limit T menuju min 2. Ini menuju T min 2 ya, bukan 2 dari kiri loh ya. Tapi T menuju min 2 dari T pangkat 3 tambah 8 dibagi dengan T tambah 2. Yang ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 1. Oh, berarti ini sudah bisa ditebak, kita harus bagi. Membaginya sama seperti waktu kita di pertemuan pertama, itu menggunakan metode Horner. Koefisiennya T pangkat 3 adalah 1, koefisiennya T pangkat 2, 0, koefisiennya T 0, lalu konstantanya 8. Gitu. Nah, dari T plus 2, ini kalau kita cari akarnya adalah min 2. Sehingga kita peroleh 1 turun, 1 kali min 2, min 2, 0 tambah min 2, min 2, min 2 kali min 2, 4, 0 tambah 4, 4, 4 kali min 2, min 8, 8 tambah min 8, 0. Jadi hasilnya adalah 1 min 2, 4. Ini adalah koefisien-koefisien setelah dibagi. Jadi dapatnya nanti T kuadrat kurangi 2T gitu ya, ditambah 4 gitu. Dikalikan dengan T plus 2. Jadi nanti T plus 2 ini bisa kita coret. Pembilang dan penyebutnya untuk T tambah 2 ini bisa kita coret. Dan bersisa tinggal T kuadrat minus 2T tambah 4. Lalu ini kita limitkan dengan T-nya menuju min 2. Diperoleh 4 kurangi min 4 tambah 4. Seperti itu ya. 2 dikali min 2 kan 4. Ya, betul ya. Jadi hasil akhirnya 12. Seperti itu. Oke, ini menggunakan teknik pembagian suatu polinom. Nah, nomor 15, 16, dan 17 ini soalnya mirip-mirip. 15, 16, 17 soalnya mirip. Yaitu yang nomor 15, limit X menuju 3 dari kanan. Dari fungsinya X dibagi dikurang 3. Dari fungsi X per X kurang 3. Di sini 3 plus artinya kan 3 dari kanan. Artinya 3 lebih sedikit. Jadi kalau kita substitusi di penyebutnya berarti 3 lebih sedikit dikurangi 3 gitu kan. 3 lebih sedikit dikurangi 3 itu kan artinya 0,00 sekian gitu. Jadi kalau 3 lebih sedikit dibagi dengan 0, positif 0,00 sekian ya jawabannya positif infinite gitu. Nah, analoginya juga sama untuk yang limit X menuju 3 dari kiri. Berarti yang pembilangnya kita substitusi 3 dari kiri gitu ya. 3 3 apa? 3 tapi kurang gitu. 3 kurang sedikit pembilangnya dan penyebutnya 3 kurang sedikit dikurangi 3 ya berarti minus 0,000 ya untuk penyebutnya ini. Nanti jadinya dapatnya
minus infinite. Seperti itu. Oke. Nah, kalau limit x menuju 3, limit x mendekati 3 dari fungsi ini, ya kalau kita pas pakai 3 di sini, berarti kan ini 3 dibagi dengan 0. 3 dibagi dengan 0 ya berarti limitnya nggak ada. Gitu. Ya. Sesuatu dibagi dengan 0 kan undefined ya. Gitu ya. Ini butuh pengertian dan pemahaman limit sepihak untuk 15, 16, dan 17. Seperti itu. Kapan dia lebih sedikit, kapan dia kurang sedikit, kapan dia mendekati angka 3. Lanjut ke soal nomor 21. Oh, nomor 21 dan soal nomor 22 sama. Fungsinya sama, tapi limit sepihaknya beda. Untuk yang nomor 21, kita lihat limit Y mendekati 6 dari kanan. Nah, si fungsinya ini bisa kita bagi gitu ya, karena penyebutnya bisa kita faktorkan menjadi Y tambah 6, Y kurang 6. Jadi nanti pembilang dan penyebutnya untuk Y tambah 6 bisa kita coret, jadi bersisa 1/Y-6. Nah, tapi ingat, limitnya Y mendekati 6 lebih sedikit. 6 lebih sedikit dikurangi 6, ya menghasilkan nilai positif, infinite. Seperti itu ya. Lalu berikutnya, untuk yang nomor 22, limit Y mendekati 6 dari kiri, ini sama fungsinya. Setelah kita coret faktor di penyebutnya, bersisa Y kurang 6. Jadi limit Y menuju 6 dari kiri dari 1/Y-6. 1 dibagi dengan 6 kurang sedikit, 6 kurang sedikit dikurangi 6, berarti kan minus 0,000 sekian gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah min infinite. Seperti itu ya. Pemahamannya sama persis seperti yang 15 dan 16. Seperti itu ya. Oke. Nomor 27. Ini hati-hati, limit x menuju limit x menuju 2 dari kanan, tapi fungsinya di bawahnya, di pembilangnya. Eh, penyebutnya maksud saya, di penyebutnya ada nilai mutlak. Nah, kalau kita substitusi 2 plus atau 2 dari kanan ke nilai mutlak ini kan artinya 2 dikurangi 2 lebih sedikit gitu ya. 2 dikurangi 2, sekian sekian sekian. Artinya apa nanti hasilnya? Hasilnya akan menjadi minus 0,00 sekian kan, karena yang x-nya itu 2 lebih sedikit. X-nya mendekati 2 lebih sedikit. Jadi nanti hasilnya ya minus ya, minus 0, sekian 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 gitu. Nah, ketika minus 0, sekian sekian dimutlakan jadi plus 0, sekian sekian sekian. Tapi ingat bahwa 1 dibagi dengan 0, sekian sekian ya dia mendekati positif infinite gitu ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk soal nomor 27 ini, nggak perlu susah-susah menggunakan definisi. Cukup lihat, oh ini duanya mendekati, x-nya mendekati 2 dari kanan loh gitu ya. Jadi kita lihat nilai mutlaknya awalnya negatif 0, sekian, karena nilai mutlak jadi plus gitu. Makanya nanti jadi 1 dibagi positif 0, sekian sekian sekian. Makanya dapatnya plus infinite. Soal terakhir, misalkan kalian dikasih suatu fungsi GT, di mana fungsi GT ini merupakan fungsi piecewise atau fungsi pecah. Kondisi yang pertama yaitu T kurang 2, di mana T-nya kurang dari 0. Untuk yang piecewise, bukan, untuk yang persamaan kedua adalah T kuadrat, di mana T-nya lebih besar dari 0, tapi T-nya kurang dari sama dengan 2. Dan yang ketiga adalah 2T, di mana T-nya lebih besar dari 2. Ini untuk yang A, kita diminta menghitung limit T menuju 0. 0 ya, bukan 0 dari kiri atau dari kanan, tapi T menuju 0. Nah, kalau T menuju 0 ya berarti kita harus bagi kasus per kasus. Dari fungsi GT tentunya. Untuk T menuju 0 dari kanan,
untuk limit T menuju 0 dari kanan, dari fungsi GT, berarti kita lihat yang menuju 0 dari kanan, ya kemungkinannya antara T kurang dari 0, syaratnya T kurang dari 0, atau T lebih besar sama dengan 0. Yang mungkin adalah yang ini kan, karena T-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi pilih yang T kuadrat fungsinya. Sehingga untuk yang T menuju 0 dari kanan dari fungsi GT berubah menjadi atau sama dengan limit T menuju 0 dari kanan dari T kuadrat. Gitu. Karena ini nih, yang menjadi kuncinya adalah T lebih besar sama dengan 0. Jadi kita pilih fungsinya T kuadrat. Kalau substitusi ke sini, 0 lebih sedikit gitu ya, sebenarnya 0 lebih sedikit, tapi dikuadratkan, ya hasilnya 0 juga gitu ya. Hasilnya pasti 0 juga, 0 positif sekian gitu. Lalu untuk yang limit T menuju 0 dari kiri dari fungsi GT, kita lihat mana yang ada syarat 0-nya, antara yang pertama atau kedua. Yang kedua nggak mungkin karena udah jelas T-nya lebih besar sama dengan 0, berarti kita pilih yang T kurang dari 0. T kurang dari 0. Karena kita mau limit T menuju 0 dari kiri. Jadi nanti berubah atau sama dengan menjadi limit T menuju 0 dari kiri. Fungsinya adalah T-2. Kita masukkan ke sini berarti 0 dikurangi 2, hasilnya min 2. Karena limitnya berbeda, yaitu 0 tidak sama dengan min 2, maka limit T menuju 0 dari fungsi GT tidak ada. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 32B, limit T menuju 1 dari GT, dan yang C, limit T menuju 2 dari fungsi GT, itu kalian coba sendiri ya. Hati-hati untuk yang B, karena nggak ada di batasnya, tapi ini informasinya merupakan informasi yang implisit gitu ya, tidak seperti yang A, dia limitnya menuju 0, T-nya menuju 0, yang C limitnya T menuju 2. Ini eksplisit kelihatan dari batas-batasnya, tapi untuk yang B kalian coba sendiri. Gitu. Oke, nanti kalau ada yang nggak dipahami silakan ditanyakan di kelas. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk kelas pengganti atau kuliah pertemuan keempat. Terima kasih, selamat belajar.